Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Muhammad Alfi Syam selaku Ketua Pembina Artivisi, Asosiasi Radio dan Televisi Sunnah se-Indonesia. Sehubungan dengan virus corona yang menjadi wabah dunia dan terutama Indonesia, maka di sini subhanallah, makhluk Allah yang halus ini mengajarkan kita kepada hakikat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum, pemimpin di antaramu. Virus corona telah menjadi wabah di seluruh dunia dan setiap negara telah memberikan sikap untuk bagaimana menyelamatkan rakyatnya. Maka di sini perlu kita ingatkan pada diri kita sebagai seorang muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada satu musibah yang menimpa di permukaan bumi, tidak juga pada dirimu, kecuali itu sudah ada di kitab, yakni Lauhul Mahfuz, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini, Allah telah mentakdirkan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, yang kita tidak tahu apa yang akan datang. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan musibah dan disebabkan oleh ulah tangan manusia. Maka di sini dituntut kepada manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiullah, taatilah Allah, mentaati seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Adalah kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah agar semua musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diajarkan juga bagaimana kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan syariatnya, menjalankan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Di antara perintahnya di dalam pelaksanaan terutama adalah wabah yang seperti ini adalah sabda Nabi SAW yang dinamakan oleh orang sekarang ini adalah lockdown. Nabi SAW 14 abad yang lalu sudah memberikan bagaimana seorang harus menyikapi, memutus rantai dari penularan itu. Kata Nabi SAW, "Idza waqa'a at-ta'un fi ardin fala taqdumu ilaiha, wa idza waqa'a fi ardin wa antum fihim fa antum fiha fala takhruju minha." Kalau seandainya terjadi ta'un pada satu tempat, jangan kalian datang ke sana. Dan apabila terjadi pada satu tempat di mana kalian berada di dalam lokasi itu, maka jangan keluar dari situ. Ya. Malahan dalam hadis yang lain Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita untuk tidak keluar, tetap bersabar, mengharapkan pahala dari Allah, maka bisa dihitung sebagai seorang syahid.
Nah, di sini kalau kita lihat, kalau seandainya seorang lari dari tempat itu, pergi ke tempat yang lain, boleh jadi dia membawa virus, maka terjadilah penularan yang berantai. Dan ini yang terjadi pada dewasa ini. Kita lihat bagaimana sikap dari pemerintah yang tegas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa memberikan sikap untuk memutus rantai penularan. Maka di sini kita disuruh untuk mentaati pemerintah. Wa ulil amri minkum, mentaati pemerintah. Dan di dalam hal ini ada kemaslahatan. Innama ta'atu lil ma'ruf. Taat itu adalah hal yang ma'ruf untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan rakyatnya. Maka mari kita mentaati, mengajak dan mengimbau yang lain juga. Di mana pemerintah kita mengajak dan menyuruh kita untuk tetap berada di rumah. Kita tidak boleh berkeluyuran, tidak boleh keluar. Mari kita kosongkan daerah-daerah di luar. Kita berada di dalam. Untuk apa gunanya? Adalah untuk bagaimana kita bisa memutuskan rantai penularan. Kalau seandainya kita keluar untuk kebutuhan kita, juga diajarkan bagaimana kita harus mengatur jarak, yang mana minimal jarak itu ada 1 meter. Maka jangan kita tergesa-gesa, karena ini adalah dalam rangka memutus hubungan atau memutus penularan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, himbauan pemerintah dan yang lain untuk sering mencuci tangan kita dengan sabun, memakai masker ketika kita keluar, kemudian ketika kita dalam kondisi yang tidak sehat harus keluar, harus pakai masker. Ketika kita bersin atau kita batuk, hendaklah menutup mulut kita dengan tisu dan yang lainnya. Subhanallah, sebenarnya ini sudah diajarkan dalam agama kita. Bagaimana adab seorang yang bersin adalah menutup mulutnya, ya, dimana dia menutup mulutnya dengan tangannya atau dengan kain. Begitu Islam telah mengajarkan bagaimana kebersihan, dan sebenarnya mencuci tangan itu juga sudah diajarkan oleh agama kita. Bagaimana telitinya agama Islam untuk mengajar kita untuk bersih, terutama di dalam menyikapi menghadapi virus COVID-19 ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sisi hikmah sangat banyak sekali yang bisa kita ambil. Pertama, musibah itu akan menguji keimanan kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dia mencintai satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Apabila mereka ridha, maka Allah akan ridha kepadanya. Apabila mereka murka, maka Allah murka kepadanya. Musibah mengangkat derajat, menghapus dosa, dan banyak lagi hal yang lain yang subhanallah dalam musibah yang seperti ini dan sudah mendunia mengajarkan kita banyak pelajaran. Maka dalam hal ini anjuran pemerintah agar kita tetap berada di rumah ini harus kita taati, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaati pemimpin, dan mentaati itu adalah dalam rangka ma'ruf, hal-hal yang baik, bukan dalam maksiat. Sampai-sampai kalau kita lihat fatwa dari ulama-ulama di Arab Saudi, dengan tegas mereka sudah memfatwakan agar kita bisa mengerjakan agar kita tidak mengerjakan sholat berjamaah untuk sementara waktu, bukan untuk selama-lamanya, termasuk juga dengan sholat Jumat. Ini dalam rangka apa? Di dalam rangka memutus tali penularan, sehingga dengan mendekat diri dengan orang yang mungkin sudah punya wabah itu, karena kita tidak tahu ketika seorang sudah membawa wabah ini tidak kelihatan pada dirinya, maka dikhawatirkan boleh jadi dia
menularkan kepada yang lain, sementara tanda-tanda sakit pada diri belum ada. Apalagi kalau seandainya sudah ada rasa demam, badan panas, batuk-batuk, maka tentu hal ini ya diminta kepada orang yang seperti ini, jangan dia mendatangi keramaian. Nah, maka malahan ada di antara fatwa ulama dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dia mengatakan haram hukumnya bagi orang yang ditimpa penyakit seperti ini, ya, COVID-19 ini, untuk datang ke keramaian, untuk datang ke masjid, karena bagaimanapun juga nanti akan bisa menularkan orang banyak. Kalau seandainya pada saat hujan disuruh oleh Nabi SAW untuk mengerjakan sholat berjamaah di rumah, tidak ke masjid, itu disebabkan oleh kesusahan hari hujan dan beceknya jalan, maka penularan penyakit yang sangat luar biasa ini tentu lebih berat dan lebih parah ketimbang beceknya jalan karena hujan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil hikmah yang banyak. Beradalah kita di rumah, mari kita coba mengajar anak-anak kita sendiri, langsung kita mengajar anak kita. Ya, langsung kita mengajar anak kita bagaimana Al-Qur'annya, pendidikannya, adabnya, dan yang lainnya, langsung kita mendidiknya. Terutama orang ayah-ayah, sang ayah hendaklah mendidiknya, sang ibu juga mendidik, ya, bersama-sama mendidik anak di rumah. Kita akan merasakan bagaimana susahnya mendidik anak. Pemirsa yang mulia Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur kita dan berterima kasih kepada guru yang telah menggantikan kita pendidikan anak-anak kita. Kita mendidik anak kita 2, 3, 4, 5 orang di rumah, sudah angkat tangan kita. Bagaimana dengan seorang guru, setiap hari dia menghadapi lebih dari 5 orang, 28 orang minimal dari anak itu, dengan karakter yang berbeda-beda. Maka hendaklah kita merasakan bagaimana susahnya mendidik. Maka oleh karena itu, saatnya kita bersama dengan anak-anak, kita arahkan mereka, kita didik mereka sesuai dengan sunnah. Kemudian penambahan ilmu kita akan bisa melalui media-media yang ada, televisi yang ada, kajian-kajian online yang ada. Maka dalam hal ini kita ajak juga, kita himbau para tokoh masyarakat, para ustadz, para guru, para kiai, mari kita sama-sama mentaati perintah dari pemerintahan kita untuk tidak melakukan pengumpulan massa. Juga kita ajak kepada orang-orang yang sudah punya niat untuk walimahan, kalau bisa ditangguhkan dulu. Jangan walimahan itu bermuara kepada penyebaran penyakit. Maka ketaatan kepada pemerintah pada saat ini sangat penting sekali demi untuk mengekang dan memperkecil rantai penularan kepada yang lain. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kajian-kajian yang disampaikan oleh para ustadz, terutama para ustadz kita, ustadz yang mengajak kepada sunnah, mengajak kepada akidah yang benar, mengajak untuk mentaati pemerintah dalam hal yang ma'ruf, tetap melaksanakan kajian melalui online, dan mudah-mudahan pesan-pesan ini bisa kita sampaikan ya kepada semua. Mari kita bersama-sama untuk saling menjaga kesehatan umat ini bersama, untuk saling menjaga diri kita, membatasi diri kita keluar. Dan terakhir, pesan saya kepada para medis dan terutama pada pejabat-pejabat, mari kita tuluskan hati kita, amal kita dan perkataan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan betul-betul murni karena Allah, dan perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali mengajak masyarakat kita untuk bertaubat, sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini dari kita semua. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dipersembahkan oleh RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia.